Halo, Assalamualaikum anak-anak hebat. Kali ini kita akan membahas UTBK soal asli kimia 2019 paket 1 ya. Oke, kita belajar bersama soal nomor 1. Diketahui profil reaksi kesetimbangan ABC pada suhu tertentu sebagai berikut. Reaksi kesetimbangan yang sesuai untuk grafik di atas adalah, nih ya guys, untuk membaca grafik, reaktan itu selalu berkurang, sedangkan produk itu selalu bertambah. Dari sini kita ketahui bahwa A itu adalah sebuah reaktan. Ya, karena ini bertambah, maka B dan C ini adalah sebuah produk. Begitu ya guys. Yang namanya reaktan itu pasti di kiri, maka A menjadi B dan C. Oke, mula-mula reaksi setimbang. Nah, mula-mulanya A-nya itu berapa? 0,6. 0,6 M. Lalu setelah mencapai kesetimbangan menjadi 0,2. Gitu ya guys, cara baca ya. Dalam keadaan mula-mula, B sama C ini 0. Lalu setelah mencapai kesetimbangan, B-nya adalah 0,4, C-nya itu 0,3. Nah, begini guys ya. Jika dalam keadaan setimbang itu ada produk, itu akan naik. Di sisi produk itu naik dan nilainya positif. Ini hanya bertambah ya, itu menandakan dia bertambah. Reaktan tuh berkurang ya, 0,6 berkurang berapa? Biar 0,2, 0,4. Gitu guys cara bacanya. Nah, terus kita gunakan perbandingan mol atau konsentrasi untuk koefisien. Maka jadinya 4A menjadi 4B ditambah 3C. Gunakan sisi yang bereaksi. Oke ya. Yes, ketemu jawabannya adalah A. Kita masuk ke soal nomor 2. Molekul ClF3 memiliki 3 domain pasangan elektron ikatan ya. Kita berarti gunakan A, X, N, E, M. Apa itu X? X itu adalah pasangan elektron ikat. Sedangkan E itu adalah pasangan elektron bebas. Sedangkan A itu adalah intinya. Di sini intinya adalah Cl. Yang terikatnya tuh F-nya ada 3 domain pasangan elektron ikat. Berarti nanti A, X-nya adalah 3, ternyata 2 domain pasangan bebas, AX3, E2. Dan kalau udah ketemu kayak gini nih langsung hafalan ya dek ya. AX3, E2 itu apa? Bentuk T, gitu guys. Gambarnya kayak gimana? Gambarnya kayak gini. Ini di inti ada Cl ya. Lalu terikat, F-nya ada 3. 1, 2, 3, inilah AX3-nya, lah PEB-nya di sini. Nah, 2 pasang elektron bebas kayak gini guys. Gambarannya. Inilah bentuk T. Oke ya. Jawabannya adalah C. Next, kita masuk ke soal nomor 3 sampai dengan soal nomor 5. Gunakan data di kolom ini ya. Soal nomor 3, konsentrasi SO2 dalam larutan adalah, yang ditanya adalah konsentrasinya SO2. Yang diketahui apa, Dek? Sebanyak 50 mili SO2, ya, SO2-nya adalah 50 mili, KBRO4-nya itu adalah 0,1 M. Nah, titik ekivalen tercapai saat KBRO4 digunakan 50 mili. Nah, dia diliterasi ya, titik akhirnya tercapai pada saat 50 mili. Pertanyaannya, berapakah konsentrasinya SO2? Nah, gini ya guys, langkah pertama kita mencari mol. Apa rumusnya mol? Rumusnya mol adalah M dikalikan V. Berarti di sini ketemu 5 milimol. Ya, kita gunakan satuannya milimol. Kenapa? Karena volumenya masih mililiter. Oke ya guys, lalu molnya SO2 berapa? Ini konsep stoikiometri. Kalian harus ingat perbandingan koefisiennya dulu. Berarti molnya SO2 adalah 4/1 dikali 5. Begitu ya. Berarti dia adalah 20 milimol. Lalu kita gunakan konsep yang sama. Mol sama dengan M kalikan V. 20 milimol konsentrasinya tidak tahu, volumenya itu adalah 50. Maka konsentrasinya adalah 2/5, 0,4. Gitu guys ya, jawabannya adalah D. Nomor 4, jumlah mol elektron yang terlibat dalam reaksi ini adalah, nah ya, kita fokuskan yang direaksikan itu adalah KBRO4 terhadap SO2 ya. Jadi KBRO4 itu sebanyak 0,1 M,
KBRO4-nya yang dibutuhkan adalah 50 ml. Berapakah sih mol elektronnya gitu ya? Apa sih rumusnya mol elektron? Mol elektron itu rumusnya adalah mol dikalikan valensi ya, atau perubahan biloxnya. Nah, molnya berapa? Kita pakai rumus M kalikan V yang tadi ya. Berapakah valensi atau perubahan biloknya? Kita fokus ke KBRO4 karena di sini yang diketahui molnya adalah KBRO4. Oke ya. Yuk. Yang mengalami perubahan bilok adalah BR-nya. Kita lihat perubahan bilok BR. Di sini O adalah min 8 tambah 1, min 7, maka BR-nya adalah plus 7. Lalu di sini K itu plus 1, BR-nya maka min 1 ya. 7 ke min 1, berapa perubahan biloknya? 8 ya. Maka valensinya adalah 8. Yuk kita cari molnya. 50 kalikan 0,1 kan tadi 5 ya. 5 milimol dikalikan 8. Jawabannya adalah 40 milimol. Maka jawabannya adalah B. Begitu ya guys. Nomor 5 masih menggunakan tabel ya. Pertanyaannya, berapakah pH setelah dititrasi ya? Untuk mencari hasil akhir bersifat asam ataupun basa, saya lepas menjadi ion-ionnya. KBRO4 itu terlepas menjadi BRO4-, yang ini tidak saya ionkan. Lalu, nah nih, H2SO4 saya ionkan menjadi 8H+. H+-nya ada 8 ya, dan 4SO4 2-. KBR menjadi BR-. Oke ya guys. Dari sini kita ketahui bahwa titrasi tersebut menghasilkan sifat asam. Oke, nah langkahnya kita mencari molnya dulu guys. Bagaimana cara mencari mol? Kita lihat di sini berapa mol? 5 milimol ya. Maka mol H+ adalah 8 per 1 kali dia. 8 kalikan 5 ya, maka molnya adalah 40 milimol. Volumenya berapa? Ini sudah tercampur, maka volumenya kita gunakan 100 ml ya. Dari sini kita ketahui konsentrasinya H+. Apa rumusnya konsentrasi? Mol dibagi volume ya. Molnya itu adalah 40, volumenya adalah 100. Milimol dibagi mililiter itu hilang. Oke ya guys. Maka jawabannya 4 kali 10 pangkat min 1. Berapakah pH-nya Mbak? pH-nya 1 min log 4. Ada nggak? Nggak ada ya. Ya, log 4-nya saya lepas jadi kayak gini. 1 dikurangi log 4 itu adalah 2 kuadrat. Maka jadinya 1 min 2 log 2. Oke ya. Jawabannya adalah E. Semangat ya. Nomor 6. Pernyataan yang benar tentang grafik di atas adalah grafik di atas ini ya maksudnya ya. Apakah A plus B bisa berlangsung membentuk P? Iya, A itu benar. Tapi ini kurang tepat ya. A ditambah B itu bisa menghasilkan P dengan cara membentuk kompleks teraktivasi A, B, dan C. Nah, jadi yang tepat adalah ini. A plus B membentuk P melalui dua kompleks teraktivasi, yaitu A, B, dan C. Oke ya, langsung ketemu ya. Kenapa ini salah? Kita lihat. Jika diagram entalpinya, sini adalah reaktan, ini adalah produk lebih besar daripada reaktan untuk delta H-nya atau entalpinya, maka reaksi ini bersifat endoterm. Untuk endoterm, maka kalornya, kata-katanya jelas diserap. Ya, bukan melepas energi, bukan melepas kalor, tetapi menyerap energi. Dan berapa sih nilai delta H-nya? Rumus delta H itu kamu lihat dalam keadaan reaksi menuju produk. Inilah delta H-nya. Berarti F ke D. Sebenarnya ini benar ya. F dikurangi D, tapi salahnya di melepas. Harusnya menyerap energi. Oke ya guys. Ya, ini eksoterm salah ya. Harusnya endoterm. Oke, sampai sini paham ya? Nomor 7, sebanyak 20 ml KMNO4. KMNO4 maka terion menjadi MnO4-. Mbak buat di sini ya. Maka 2 MnO4- ditambah ini sebanyak 20 ml langsung 0,2 M ditambah dengan C2O4 2-. Ini ya, C2O4 2-nya adalah 80 ml. Oke, ternyata
Yang ditanya adalah CO2. Kita hanya butuh ini, gitu ya guys. 10 CO2 yang diukur pada keadaan 0 Celcius dan 76 cm Hg itu sama aja 1 atm. Ini menandakan dalam keadaan STP. Ya. Pertanyaannya, tentukan nilai volumenya. Volume jika dalam keadaan STP itu rumusnya adalah mol dikalikan 22,4. Berarti kita mencari molnya dulu ya. Nah, kita lihat di sini C2O4-nya tidak punya konsentrasi. Jadi kita tidak butuh mol pembatas. Jadi mol itu hanya menggunakan MnO4-. Oke ya. Apa rumusnya mol? Sama seperti tadi, M kalikan V. M-nya 0,2, volumenya 20. 40 ya, atau sini 4 milimol. Berapakah molnya CO2? Kita gunakan konsep perbandingan koefisien 10/2 dikalikan 4 milimol dikalikan 22,4. Oke, 4 bagi 2 itu 2 ya, 20 ya. 20 dikalikan 22,4 itu adalah 448. Tapi satuannya mililiter ya. Karena ini molnya masih milimol, maka jadinya 0,448 liter. Oke, jawabannya adalah D. Oke, kita masuk ke soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut ya. Ada gambar ABC. Titik hitam itu adalah basa kuat, sedangkan titik putih atau yang tidak bernoda hitam full itu adalah sifatnya asam. Di sini maksudnya asam lemah ya. Jika per butir itu dibaca 0,1 mol, milimol, pKa-nya 4, berdasarkan ilustrasi molekuler di atas, apabila spesies tersebut dibiarkan bereaksi, ilustrasi molekuler manakah yang membentuk penyangga? Oke, ini kata kuncinya, penyangga. Penyangga itu syaratnya harus ada yang sisa. Yang sisa siapa? Kalau nggak asam lemah, maka dikatakan penyangga asam, atau yang bersisa adalah basa lemah. Ini dikatakan penyangga basa. Nah, di sini kita fokus ke sini aja nih. Kalau kepingin membentuk penyangga, maka kamu carilah yang ininya lebih banyak. Maka nanti basa kuatnya habis. Yang sisanya tuh yang asam lemah. Maka ini dikatakan penyangga asam. Oke ya guys, kita lihat. Ini berarti basa kuatnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini 6. Itu ada 6. Lalu asam lemahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Ini mol asam lemah dengan basa kuatnya tuh sama. Ini tidak bisa membentuk penyangga. Ya, mungkin dia bisa membentuk hidrolisis garam karena keduanya sama. Oke, next yang B, kita lihat basa kuatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Basa kuatnya itu udah 8. Sedangkan asam lemahnya 1, 2, 3, 4, 5. Salah, ini justru asam lemahnya habis. Maka bersisa basa kuat, ya. Oke guys, yang poin C, basa kuatnya berapa? 3 ya. Asam lemahnya jelas lebih banyak itu, kita terlihat ya. Maka ini membentuk penyangga asam. Oke, jadi yang membentuk penyangga itu hanya C. Manakah unsur yang jika berpasangan membentuk senyawa bersifat paling basa ya, yang ditanya basa. Oke, langkahnya unsur M, nomor atomnya adalah 4. Berarti kita konfigurasikan dulu. 4 itu kan berarti 2.2 ya. Berarti dia adalah golongan 2A. N itu 8, berarti 2.6. Ini golongan asam ya. Kalau 2 ini basa. Yang golongan basa itu golongan 1 sama 2 ya, Dek. O itu 9, berarti kan konfigurasinya 2.7. 7 ini juga asam, palan asam kuat ya. P itu 12. Berarti kan 2, 8, 2, golongan 2, maka dia basa. Sedangkan Ki itu adalah 20, 2, 8, 8, 2, Ki itu juga basa. Oke, di sini yang golongan 2 itu ada berapa? Ada 3 ya. Nah, dalam satu golongan, semakin ke bawah itu basanya semakin kuat. Ya, sifat SPU ya, masih ingat ya, Dek? Berarti di sini yang paling kuat itu siapa basanya? Ki. Lebih kuat daripada P ya, karena Ki berada di periode 4, ini periode 3, ini periode 2. P lebih basa daripada M. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaannya kembali. Manakah unsur-unsur jika berpasangan membentuk sifat yang paling basa? Kita lihat M dan N.
M dan N, oke ya. M itu basa, N itu asam. Ini berarti basa campur asam. Asamnya itu O. Golongan 6 itu asam lemah ya. Maka ini boleh deh bisa bersifat menjadi basa karena ini adalah basa kuat golongan 2. Selanjutnya yang B, M dan O. M itu adalah basa kuat ya, golongan 2. Ini golongan 7 juga asam kuat. Ini basa kuat dengan asam kuat. Ini membentuk pH netral ya, atau garam. Oke, ini berarti yang udah basa ini ya. N dan O. N dan O, asam sama asam ya. Ini bersifat asam. Ini berarti salah. Ini salah. N dan P. N dan P ya. Asam lemah, basa kuat. Golongan 2 itu basa kuat ya. Ini berarti basa kuat, asam lemah. Oke. Dia bisa membentuk basa. Yang ini P dan Q. P dan Q. Nah, kita lihat P dan Q itu tidak bisa bereaksi ya, Dek. Tidak bisa bereaksi membentuk basa. Tidak bisa bereaksi. Kalau mereka bereaksi itu akan membentuk ikatan logam, ya. Karena kalau golongan 2 sama 2, golongan 1 sama 1 itu sama aja logam dengan logam. Mereka membentuk ikatan logam. Ikatan logam itu tidak bersifat basa maupun asam. Oke ya guys, berarti kita hanya fokus ke A atau D. Kita lihat di sini N-nya sama, makanya tidak berpengaruh. Kita lihat M dan P. Antara M dan P itu lebih basa mana? Lebih basa P. Gitu ya. Maka jawabannya adalah D. N dan P itu lebih bersifat basa kalau mereka bersenyawa. Oke guys, lanjut aja ke soal nomor 10. Reaksi yang tidak dapat menghasilkan asam asetat. Oke, sekarang gini aja, saya taruh di sini aja ya. Yang bisa menghasilkan asam asetat itu ada beberapa sih. Yang pertama, jika ada alkohol primer. Nanti kalian bisa menemukan materi ini di kelas 3 semester 2 ya. Alkohol primer kalau dioksidasi nanti akan menjadi aldehid. Ya, aldehid kalau dioksidasi kembali nanti baru nih menjadi asam karboksilat. Ya, asam karboksilat di sini dalam bentuk asam asetat. Ini bentuknya asam karboksilat kayak gini ya guys. Nah, inilah asam asetat. Ini gugus karboksilatnya. Oke ya. Alkohol primer itu kayak apa Mbak? Alkohol primer itu kayak gini. Alkohol yang OH-nya nempel di CH2. Ya, aldehid kayak apa? Aldehid kayak gini guys. Nah, kalau asam karboksilat ya tadi nih ya. Ini gugus karboksilatnya. Oke. Nah, lalu asam asetat bisa terbentuk dari apa? Dari hidrolisis. Hidrolisisnya siapa? Hidrolisisnya ester. Nah, ester itu seperti ini. R, C, O, O, R. Jika dia dihidrolisis, nanti akan menghasilkan alkohol dan asam karboksilat. Nah, ini ya. OH-nya di sini jadi alkohol, nah ini jadi asam karboksilat. Gitu guys, ini gambarannya ya. Nah, untuk poin A, apakah oksidasi asetaldehida itu bisa menghasilkan asam karboksilat? Betul, ini ada asetaldehid, berarti di sini aldehid bentuk dioksidasi membentuk asam karboksilat. Ya, bisa ya. Lalu, apakah oksidasi etanol? Bisa ya. Etanol di sini C-nya 2, alkohol, dioksidasi menjadi aldehid, dioksidasi lanjut menjadi asam asetat atau asam karboksilat. Oke ya, bisa. Hidrolisis asetilamina. Ya, asetilamina kalau kita hidrolisis nanti akan menjadi asam asetat dan amina. Oke. Etil asetat. Etil asetat kalau kita hidrolisis nanti akan menjadi etanol dan asam asetat. Ya, alkoholnya nanti etanol. Nah, nanti sininya jadi asam asetatnya, ya. Nah, ini oksidasi, berarti ini bisa, ini berarti salah. Kenapa salah, Mbak? Sorry. Kenapa ini salah? Isopropanol. Isopropanol itu seperti apa? Kayak gini. Nah, ini yang dikatakan isopropanol, ya, atau isopropil alkohol. Di dalam isopropil alkohol ini adalah alkohol sekunder. Ya, bukan alkohol primer. Alkohol sekunder yaitu
jika OH itu nempel di C yang punya 1H. Kalau alkohol primer, OH-nya nempel di yang CH2. Ya, jika alkohol sekunder, kalau dioksidasi nanti jadinya keton. Keton seperti apa, Dek? Keton tuh kayak gini. Gugusnya adalah CO. Inilah keton. Jadi tidak bisa menghasilkan asam karboksilat. Oke ya. Nanti kalian bisa lebih jauh pelajari materi ini di kelas 3 semester 2. Jawabannya adalah E. Semangat ya guys. Nanti simak paket yang kedua soal UTBK asli kimia 2019 ya. Selamat belajar.